Lomba baca surat pendek. Juara 1 diraih oleh Najwa Aisyah Wirdani. Juara 2 Nanda Vina Nur Inaya. Juara ketiga Nanda Dinda Azra Azalia. Lomba niat sholat jenazah. Juara pertama Ananda Najwa Aisyah Wirdani. Juara kedua Dinda Azra Azalia. Juara ketiga Vina Nur Inaya. Lomba membaca ayat kursi. Juara pertama Ananda Zivanka. Juara kedua Ananda Bella. Juara ketiga Ananda Firda. Lomba menghafal hadis. Juara pertama diraih oleh Vina Nur Inaya. Juara kedua diraih oleh Adinda Azra Azalia. Juara ketiga diraih oleh Najwa Aisyah Wirdani. Lomba hiburan. Juara pertama diraih oleh Ananda Aril Andreas Ardiansyah. Juara kedua diraih oleh Najwa Aisyah Wirdani. Juara ketiga diraih oleh Ananda Adin. Lomba tes tulis Al-Miftah. Juara pertama diraih oleh Nanda Salsabila Ayu Hanifah. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 8,9. Wali Haji Badri. Juara kedua Ananda Habibi Syafi Al-Hafid. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 6,8. Wali Pak Suhawi. Kelas 2. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Keisha Humairo Kistina. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 8,2. Wali Bapak Nurul Arifin. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Almira Sarli Zivanka. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 7,4. Wali Pak Saiful. Lomba Nadom Al-Miftah. Kelas 1 diraih oleh Adin Yusria Azarin. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 289. Wali Bapak Yusria. Peringkat 1. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Salsabila Ayu Hanifah. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Dengan nilai 288. Wali Haji Badri. Lomba Nadom Al-Miftah kelas 2. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Najwa Aisyah Wirdani. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Dengan nilai 297. Wali Haji Umar Faruk. Juara kedua diraih oleh Adinda Azra Azalia. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Dengan nilai 290. Wali Bapak Zainuddin. Lomba Cerdas Cermat kelas 1. Juara pertama diraih oleh Ananda Salsabila Ayu Hanifah. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata nilai 9,3. Wali Haji Badri. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Habibi Syafi Al-Hafid. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata nilai 8,8. Wali Bapak Suhawi. Juara ketiga diraih oleh Bustami Firdausi. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 8,4. Putri dari Bapak Haji Hafid Zaini. Cerdas Cermat kelas 2. Juara pertama diraih oleh Najwa Aisyah Wirdani. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 9,7. Wali Haji Umar Faruk. Juara kedua diraih oleh Keisha Humairo Kistina. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 9,2. Wali Bapak Nurul Arifin.
Juara ketiga, Ananda Istiqlaliyah Hikmah. Alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Rata-rata 8,9. Wali Bapak Soekarto. Tentang janji kepala sekolah untuk memberikan trofi penghargaan kepada peringkat kelas 8A, kelas 8B, kelas 7A, kelas 7B, dan nilai tertinggi dalam pelaksanaan ujian madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muzammil Sarjana Pendidikan Islam, dan Bapak Waka Kurikulum Bapak Saiful Sarjana Pendidikan, disilakan naik panggung. Juara 1 untuk kelas 7A diraih oleh Faris alamat Wonoboyo Klabang Bondowoso. Peringkat kedua Muhammad Ridwan Soleh Campuan Melandingan Situbondo. Peringkat yang ketiga Muhammad Alfan Fudaili Tepos Banyuglugur Situbondo. Kepada nama siswa dan siswi yang terpanggil, disilakan naik panggung. Dilanjut kelas 7B. Peringkat pertama Amiliah Nora Hafiza Melandingan Wetan Bungatan Situbondo. Peringkat yang kedua Anna Altofun Nisa Solowogo Bungatan Situbondo. Peringkat yang ketiga Nasilatur Rahma Blito Bungatan Situbondo. Peringkat 1 kelas 8A Muhammad Zaini Tribung Carmi Bondowoso. Peringkat 2 Afif Nur Raziki Wonoboyo Klabang Bondowoso. Peringkat ketiga Aldiansa Ibnu Syafi Bangsa Kebesan Banyumas Jawa Tengah. Kepada Ibu Wali Kelas Khairun Nisa Sarjana Pendidikan, disilahkan mendampingi. Kelas 8B. Peringkat 1 Nur Inayatil Maula Sumber Anyar Melandingan Situbondo. Peringkat kedua Suci Rahma Rajekwisi Kendit Situbondo. Peringkat yang ketiga Zainia Rajekwisi Kendit Situbondo. Kepada Ibu Yunita Fitriah sebagai wali kelas 8B, disilakan. Lomba gerak jalan tingkat MTS dan SMP se-Kecamatan Melandingan Situbondo. Juara 1 Levi Kalista dan wakil Putri Oktavia dengan pembina Afandi Sarjana Pendidikan. Juara 2 Nur Inayatil Maula dan wakil Alena dengan pembina Yunita Fitria Sarjana Pendidikan. Harapan 1 dengan pembina Muhammad Subhan Sarjana Komputer dengan Ketua Regu Febriana Safitri dan Wakil Anita Rahmawati. Monggo. Harapan 2 dengan pembina Bapak Bahrawi dengan Ketua Regu Fatayati dan Zahro Arofa Firdausia. Disilahkan. Untuk nilai tertinggi pelaksanaan ujian madrasah tahun 2022-2023 jatuh pada kelas 9A, alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo dengan nama siswa Muhammad Radit Saiful Islam. Karena panggung full, jadi pemberian ijazah secara simbolis saja. Maaf, kelas 9A dan 9B, pembagian ijazah secara simbolis di bawah nanti. Juara 2 Lomba Futsal dalam ajang Porseni Kabupaten Situbondo diraih oleh tim Futsal Nurul Jadid yang akan diwakili oleh Ananda Nurul Wasfin. Juara 1 Lomba Tenis Meja dalam ajang Porseni Kabupaten Situbondo diraih oleh
Ananda Mashuri. Juara 1 Gerak Jalan Putra Kecamatan Melandingan diraih oleh tim Gerak Jalan Madrasah Alia Putra Nurul Jadid yang akan diwakili oleh Ananda Dodi. Juara 1 Gerak Jalan Putri Kecamatan Melandingan diraih oleh tim Gerak Jalan Madrasah Alia Putri Nurul Jadid yang akan diwakili oleh Ananda Maufiro. Lomba Musabaqah 3 juz. Juara pertama diraih oleh Ananda Naziratur Rahmah, tempat tanggal lahir 20 Juli 2009, alamat Beletok Bungatan, dengan wali salamat. Juara kedua diraih oleh Alena Putri, tempat tanggal lahir 03 Oktober 2010, alamat Bondowoso Gunung Putri, dengan wali Hafid. Juara ketiga diraih oleh Siti Safina, tempat tanggal lahir 08 Februari 2010, alamat Madura Kangayan, dengan wali Masari. Musabaqah 6 juz. Juara 1 diraih oleh Marisatul Maghfirah, tempat tanggal lahir 07 Februari 2007, alamat Tembreng Ulu, dengan wali Saleh. Juara kedua diraih oleh Nur Inayatil Maula, tempat tanggal lahir 24 Agustus 2009, alamat Sumber Anyar Melandingan Situbondo, dengan wali Muzamil. Juara ketiga Afkarina Mutmainnah, tempat tanggal lahir 29 April 2007, alamat Tribungan Situbondo, dengan wali Bahri. Musabaqah Putra 2 juz. Juara pertama Afif Khalili, tempat tanggal lahir 21 Juni 2010, alamat Kangayan Sapapan Sumeneb, dengan wali Ali Basa. Juara kedua Muhammad Taufik, tempat tanggal lahir 01 November 2011, alamat Tembreng Ulu, dengan wali Zakaria. Musabaqah Putra 20 juz. Juara pertama diraih oleh Muhammad Yayan, tempat tanggal lahir 12 Juni 2004, alamat Songlor Kangayan, dengan wali Suhanan. Juara kedua dengan atas nama Nanang Ahmad Muzaki, tempat tanggal lahir 16 Juni 2004, alamat Nangasilat Jember, dengan wali Selamat. Kepada nama yang telah dipanggil harap menaiki pentas. شب الهدى وهبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كافي وانتصباحا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم
Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraba wa hina manza habadrul ghisya lahu tawarraqa subhu fi kafayya wa antasabaha ya rabbal alamin ya rahmanu ya rahim salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin ya rabbal alamin ya rahmanu ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormat ta'dimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Ya Haja Aisyah Abdul Majid, dan yang saya hormat muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Umar Faruk Romli, yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus panitia, dan tak lupa pula kepada hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahabat-sahabat santriwan dan santriwati senasib seperjuangan yang insya-Allah saya cinta dan kasih sayangi. Pertama-tama dan yang menjadi paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah menciptakan sesuatu yang tidak akan ada yang mampu menciptakannya. Contohnya, Allah bisa menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan angin tanpa mesin, dan menciptakan bumi yang selalu berputar. Sekali lagi puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara gebiar Maulid Nabi yang diselenggarakan pada malam hari ini. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda kita, sang revolusioner sejati, sang pendekar padang pasir yang tak pernah gentar dan gentir melawan pasukan kafir yang kocar-kacir melawan pasukan muslim, sang motivator yang tak pernah menaiki motor, sang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, sang pemegang gelar ulul azmi yang tak pernah memakan indomie, yakni best of the best man fil ardi, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya ditolong di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Berkat beliaulah dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah sampai dengan zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang-orang muter-muter kagak jelas di depan rumah sampai dengan zaman orang-orang sampai orang-orang main komputer di depan rumah. Karena berkat beliau pula lah kita bisa membedakan yang mana koran dan yang mana Quran, yang mana teh botol dan yang mana alkohol. Hadirin rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Di zaman milenial sekarang banyak orang-orang yang ingkar, banyak orang-orang yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, banyak orang-orang sekarang yang tidak mau bersedekah. Mereka sibuk dengan harta dunia dan mereka lupa kenikmatan yang mereka rasakan itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah berkehendak maka kenikmatan yang mereka rasakan akan hilang dengan sekejap mata. Mereka lupa bahwa itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau bersedekah. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatu ala niyyati junnatun minan nar.
Contoh yang kedua, banyak pemimpin-pemimpin sekarang ketika di depan masyarakat berlagak seperti sosok malaikat, namun ternyata mereka adalah pemakan uang-uang rakyat. Berlagak seperti sang proklamator padahal mereka selalu memakan uang-uang kotor. Berlagak seperti sang proklamasi padahal mereka selalu korupsi. Mereka lupa akan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku paling membenci terhadap orang yang tidak melaksanakan amanahnya dengan baik. Artinya, jika kita diberi amanah, maka kita harus melaksanakan amanah itu dengan baik. Di dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Ghabawi di halaman 371 baris ke-16 dari atas di sebelah kiri mengatakan bahwasanya kunci kehidupan itu butuh terhadap 4 orang. Yang pertama, para alim ulama. Yang kedua, orang-orang kaya. Dan yang ketiga, para orang-orang fakir. Dan yang keempat, para penguasa. Jikalau di dunia ini tidak ada ilmu dari para alim ulama, maka niscaya dunia akan hancur dikarenakan orang-orang bodoh. Dan jika di dunia ini tidak ada kedermawanan dari orang-orang kaya, maka niscaya orang-orang fakir akan binasa. Dan sebaliknya, jika tidak ada doa dari orang-orang fakir, maka niscaya orang-orang kaya akan binasa. Dan jikalau di dunia ini tidak ada keadilan dari para penguasa, maka niscaya sebagian manusia akan makan dan sebagian lagi akan membunuh satu sama lain bagaikan serigala memburu domba. Yang ketiga yaitu cinta. Banyak orang-orang sekarang yang mengatakan aku tidak bisa hidup tanpa cinta. Banyak orang yang ingkar karena cinta. Banyak orang yang dusta karena cinta. Banyak yang tersesat karena cinta. Banyak orang yang lebih menyayangi kekasihnya daripada ibunya. Banyak orang yang lebih mematuhi perintah pacarnya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu akan arti cinta yang sebenarnya. Jadi gini wir, cinta yang sebenarnya itu ialah cinta yang saling mencintai di jalan Allah. Cintailah yang punya cinta, maka yang punya cinta akan memberi cinta terhadap engkau yang punya cinta. Banyak orang-orang sekarang yang mengatakan aku tidak bisa hidup tanpa cinta. Banyak pemuda-pemuda sekarang hanya berani melontarkan mutiara kata-kata tanpa berani melontarkan bukti yang nyata. Dalam kurung gombalan para buaya. Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf pernah berkata, cinta-cinta yang benar-benar cinta itu bukan siapa yang berani mengatakan I love you, namun dia yang berani mengatakan qabiltu. Karena pada dasarnya kata-kata I love you forever together helikopter akan kalah dengan kata qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahrin madhkurin halal. Saksi sah. Jika kalian memang benar-benar mencintai dia, maka ingatlah kata abang saya. Pengen tahu abang saya pernah mengatakan apa? Bang Azmi pun pernah berkata, oi adek santri putri, ini dia santri putra. Dipersilahkan adek pilih, ada yang tampan dan juga perkasa. Oi abang santri putra, ini dia santri putri. Janganlah abang banyak bicara, langsung jadikan seorang istri. Oi adek berjilbab putih, ini abang calon kiai. Amin. Rajin ibadah, pandai mengaji, juga pandai menjaga hati. Oi adek yang di sana, maukah diajak menikah? Abang tunggu lulus kuliah, ku pinang kau dengan bismillah. Asareng Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair
khairil khalqi kullimi. Siti Hantar pernah berkata di dalam buku ketujuhnya, baris ke-8 dari atas di sebelah kiri, bahwasanya pria sejati itu bukanlah dia yang punya banyak wanita di dalam kehidupannya, tetapi dia yang mampu menolak banyak wanita hanya demi seseorang yang dicintainya. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencari tahta setinggi-tingginya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencintai seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada hambanya yang berlebih-lebihan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aku tidak menceritakan diriku bukan untuk merubah kawan menjadi lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta, tapi aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yakunu kana abi. Orang yang jantan gentleman tidak berkata bapakku, moyangku, tapi dia berkata ha anada, inilah aku. Sombong tidak, atakabur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.